Shalom semua, pada hari ini kita akan memulai ibadah pemuda. Sebelum memulai ibadah, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri, karena kita akan mengucapkan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada pada saudara sekalian. Amin. Untuk nyanyian pembukaan, mari kita menyanyikan lagu Kurasa Bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat penyertaan yang berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati Tuhan agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mengucapkan haleluya dan mazmur. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan. Semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Haleluya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu, ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Haleluya. Biarlah aku memandang Engkau di rumahmu. Haleluya. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak bercelah. Haleluya. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Haleluya. Untuk berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan untuk petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 yang berbunyi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Untuk nyanyian kesanggupan, mari kita menyanyikan lagu Allah Peduli.
teman-teman, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Untuk doa syafaat terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk bangsa dan negara, dan gereja komisi, dan studi dan orang tua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Semoga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang damai sejahtera, aman dan tentram ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami supaya bangsa dan negara kami bebas dari segala macam virus ya Tuhan. Berkati juga pejabat dan petinggi negara kami supaya dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa untuk komisi dan gereja kami Tuhan. Tuhan tolong berkati komisi pemuda ini, berkati pengurus-pengurusnya agar dapat mengurus komisi kami dengan baik, dan juga berkati pemuda-pemuda yang ada di dalamnya Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, sekarang kami akan berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan tolong berkati gereja kami Tuhan, dan juga pengurus yang mengurus gereja kami Tuhan, agar gereja kami dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, dan juga dapat memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk studi dan orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati studi kami ya Tuhan, di sekolah kami, agar kami dapat belajar dengan baik di sekolah ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang sedang mencari sekolah dan universitas ya Tuhan, supaya mereka dapat mendapatkan sekolah dan universitas yang diinginkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati kedua orang tua kami agar mereka dapat sejahtera ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memasuki firman yang akan dipimpin oleh Pak Jumadi. Untuk Pak Jumadi dipersilakan. Ya, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur karena pada hari ini Engkau hadir, Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, beliau bergabung di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kami hendak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh yang Kudus menyertai kami semua, agar kami boleh mendengar firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, anak-Mu sehari-hari. Terima kasih, kiranya Engkau jauhkan dari segala kuasa kegelapan, sehingga apa yang kami dengar hanya seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dari kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai 48. Mazmur 119 ayat 33 sampai 48. Mari kita baca atau kita simak bersama-sama. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu.
Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Anakku yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah hati yang terarah kepada Tuhan. Anakku yang dikasihi Tuhan, bahwa menjalani hidup sebagai orang Kristen di tengah situasi yang pandemi ini ternyata tidak mudah. Godaan sering muncul dalam kehidupan kita, orang percaya, orang Kristen. Tentunya ini berkompromi dengan cara-cara dunia. Pertanyaannya, cara dunia yang bagaimana? Umumnya adalah orang melewati dan suka terhadap jalan pintas untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak orang menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai. Kita bisa melihat banyak terjadi korupsi. Banyak anak muda, orang tua, siapapun, bahkan polisi sendiri jual beli narkoba. Memang uang itu sepertinya menjadi kekuatan, pengaruh, dan tataran atau orang menilai suksesnya seseorang karena uang. Bagi sebagian orang, uang sudah menjadi seperti Tuhan. Tidak dapat disangkal bahwa uang memang dapat memberikan banyak manfaat bagi kita sebagai manusia. Uang mungkin bisa membeli kenyamanan, keamanan, tetapi uang tidak dapat menyelamatkan nyawa kita. Nah ini, cara dunia sepertinya menyenangkan dan bebas dari tanggung jawab. Namun jeratnya mencekik iman dan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga serta memelihara hidup dan nyawa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada hari ini kita berbicara tentang kitab Mazmur. Di mana kita tahu kitab Mazmur itu yang menulis adalah Raja Daud. Pemazmur menyadari di dalam bacaan kita pentingnya harta surgawi daripada duniawi. Ia mengerti betapa besar daya tarik dunia ini, sehingga di dalam doa bacaan kita tadi, ia memohon kepada Tuhan agar ia senantiasa menolongnya, agar Tuhan itu menolongnya untuk memiliki hati yang selalu condong kepada firman Tuhan. Sebab hanya dengan hati yang condong kepada firman Tuhan, ia, yaitu pemazmur, itu dimampukan untuk hidup setia kepada Tuhan. Dalam bacaan kita memperlihatkan tingkatan kerinduan pemazmur terhadap firman Tuhan. Dimulai dengan ingin melihat, memohon untuk dibuat mengerti, dan ingin hidup menurut firman itu. Begitu kuatnya ia ingin hidup dalam firman Tuhan di dalam kehidupannya sampai akhir hidupnya itu. Itu dalam ayat 33 dan 44. Di sana terdapat ungkapan-ungkapan seperti perlihatkanlah kepadaku, teguhkanlah, buatlah aku, condongkanlah, aku rindu, dan aku hendak. Kalimat-kalimat itu, kata-kata itu menjadi gambaran bahwa pemazmur betul-betul mengarahkan hatinya dan seluruh hidupnya kepada firman Tuhan. Pemazmur lebih memilih untuk melakukan firman daripada memuaskan diri dengan harta duniawi. Dan inilah yang seharusnya menjadi prinsip hidup kita seorang Kristen.
Bukankah Tuhan pernah berkata bahwa harta surgawi tersimpan aman di surga, tetapi harta duniawi itu akan rusak. Di sana ada pencuri. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan seharusnya menjadi prioritas hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan inginkan harusnya menjadi prioritas hidup kita. Lalu bagaimana itu? Yang pertama adalah mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat, seperti tata tertib lalu lintas, tata tertib di sekolah, dimanapun kita berada, ataupun di rumah. Nah, di malam kita tahu di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah terjadi suatu penumpukan pemudik yang mau pulang melewati Jawa Tengah. Entah itu orang Jawa Tengah atau mungkin Jawa Timur. Rupanya mereka itu ingin jalan pintas. Mereka menumpuk dalam satu tempat orang-orang yang mau mudik itu, sehingga dia akan menerobos polisi yang ada di sana. Maksudnya apa? Ya, dia ingin semaunya sendiri. Ya. Tentunya hal ini melanggar aturan. Dan kita tidak tahu yang akan datang. Tentu ini juga akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini yang pertama, mematuhi aturan. Itulah melakukan yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah ketika kita terus memikirkan bagaimana mencari laba atau untung dan segala yang bersifat materi dunia, kita akan kehilangan yang lebih berharga, yaitu apa? Tuhan. Jadi ketika kita memikirkan untung yang sifatnya duniawi materi, itu kita akan kehilangan Tuhan. Karena kita tidak bisa menghamba dalam dua tuan. Menghamba kepada hal duniawi dan yang dari Tuhan, tidak bisa. Maka harus memilih salah satu yang diutamakan, yang lainnya agak ke belakang. Memang materi itu penting, menopang hidup kita, tapi akan lebih penting adalah hidup di dalam Tuhan. Yang tiga, yang terakhir, hanya bersandar pada firman Tuhan, maka kita akan aman, damai, sejahtera. Ya, karena damai itu hubungannya dengan diri sendiri dan orang lain. Bersandar kepada Tuhan, kita akan aman, damai, baik itu di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Bapa, karena Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk kami hanya menyondongkan hati kami kepada Tuhan, seperti pemazmur memberikan pembelajaran kepada kami semua. Bila hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh bersandar kepada Engkau. Kami memang butuh kebutuhan jasmani maupun dunia ini, namun itulah sebagai sarana untuk kehidupan kami. Namun hati kami, iman kami tetap pada Engkau. Ajarilah kami untuk tetap setia kepada Engkau dalam segala apapun. Kondisi yang seperti ini membuat kami tetap dekat dengan Engkau, dengan keluarga, dengan teman-teman seiman, dan siapapun yang akan membuat kami damai sejahtera. Terima kasih. Kiranya Engkau ampuni segala kesalahan kami dan Engkau tetap menyertai kami dalam hidup kami di masa muda ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jumadi atas firman yang diberikan. Sekarang kita akan memasuki persembahan. Untuk ayat dan persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk nyanyian persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kasih setia Tuhan.
kita akan doa untuk persembahan dan dilanjut oleh doa Bapa kami. Tuhan Yesus, makasih Tuhan atas segala berkat penyertaan yang diberikan dalam kehidupan kami. Sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya ini berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih atas segala berkat penyertaan yang diberikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman bisa kembali berdiri karena kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, kita menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Sekarang kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera. Hiduplah dalam kasih dan peliharalah kasih persaudaraan serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.